Halo, assalamualaikum. Nama saya Januar Iskandar Rocky, guru matematika di SMA Negeri 1 Pluto. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang limit fungsi menuju tak hingga. Limit menuju tak hingga. Saya ambil contoh kasus dulu. Raka menjatuhkan bola tenis dari ketinggian 1,25 meter. Setelah itu memantul ke dalam tanah dengan ketinggian 1 meter. Jadi pantulannya itu setinggi 1 meter. Kemudian bola jatuh tadi memantul dengan ketinggian 4/5 kali tinggi sebelumnya. Jadi pantulannya itu teratur dengan ketinggian 4/5 kali dari tinggi sebelumnya. Yang ditanyakan di sini berapa jumlah lintasan pantulan. Berarti yang dihitung mulai dari yang 1 meter. Yang ditempuh bola dari saat bola jatuh hingga berhenti. Di kelas 11 kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang deret geometri. Cara menghitungnya kita hitung dengan deret geometri, yaitu SN. SN menunjukkan jumlah dari deret. SN di sini rumusnya sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Jumlah yang tak hingga itu sama dengan limit dengan N tak hingga 5 kali 1 dikurangi 4/5 pangkat N. Sebenarnya di sini perhitungannya karena apa ya? Setelah dimasukkan A-nya di sini berarti 1, kemudian R-nya 4/5. Ketika dimasukkan itu akan jadi rumus seperti ini. Dari mana angka 5? Angka 5 itu didapat karena ini di sini nih, 1 dikurangi 4/5 nanti kan 1/5. Untuk menghilangkan 1/5 itu kita kalikan 5, maka 5 akan ada di depan ini. Baiklah, kita coba dengan memasukkan N-nya min 10. Kita masukkan min 10, ternyata diperoleh min 41,5661. Kita masukkan 0, ternyata ada hasilnya 0. Kita masukkan 1, ternyata hasilnya 1. Kita masukkan 10, hasilnya 4,4631. Kita masukkan 40, 4,9993, sepertinya mendekati 5 ya. Kita masukkan 80, 4,9999. Kita masukkan 100, 4,9999, sepertinya 9-nya semakin banyak. Kita masukkan 1000. Nah, sebenarnya ini bukan 5 ya, tapi dari banyaknya 9-nya 4,999999 sampai kalkulatornya menunjukkan 5. Kita masukkan 10.000, itu juga sangat mendekati 5. Baiklah, kita lihat grafiknya. Ya, grafiknya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini grafiknya yang ini ya, F di mana sama dengan 5 kali 1 dikurangi 4/5 dipangkatkan N. Ya, di sini tidak pernah menyentuh Fn sama dengan 5. Dengan demikian limit dari N menuju tak hingga
dari 5 kali 1 min 4/5 pangkat n itu sama dengan 5. Karena dia mendekati 5. Ya, dari grafiknya akan ketahuan ya. Yang ke tak hingga itu berarti yang ke kanan. Ini semakin diteruskan, semakin hanya mendekati 5. Gimana seandainya ditanyakan yang minta hingga? Yang minta hingga ternyata ke sini, menjauhi dari garis 5. Dan menjauhi jauh sekali ya. Hasilnya berapa? Minta hingga. Oke, saya lanjutkan ke kasus 2. Di sini fx sama dengan 3x plus 1 dibagi 2x min 4. Di sini berarti persyaratannya 2x min 4 ini tidak boleh sama dengan 0. Di sini yang ditanyakan, tuliskan limit fx yang menuju tak hingga dan limit fx yang menuju min tak hingga. Kita buat tabel x dengan x dan fx. Kita pilih angka-angkanya di sini dari min 1000, min 10.000, min 1000, min 100, min 10, min 1/3, 0, 1, 1,9, 1,999, 2, 2,001, 3, 10, 1000, dan 10.000. Ternyata hasilnya ini. Kita lihat ke sini, itu dia mendekati 1,4996, berarti mendekati 1,5. Kita lihat di sini juga mendekati berapa? 1,5003. Baik, kita lihat grafiknya. Ya, ternyata grafiknya ke kanan itu mendekati berapa? 1,5. Ke kiri, lihat di sini. Ya, itu mendekati 1,5. Ya, yang di garis itu nanti ada nama tersendiri ya, asimtot datar. Ya, bagaimana hasilnya untuk yang tak hingga? Kita lihat di sini nih, karena yang tak terhingga itu ke kanan di sini. Ini berarti 3/2. Ya, betul. Kita lihat untuk yang ke kiri. Ke kiri ternyata juga sama. Mendekati berapa ini? Mendekati asimtot datar ini 3/2. Ya, hasilnya sama. Oke. Saya lanjutkan di sini. Berarti dengan demikian definisi limit tak hingga. Misalkan fungsi f, sebuah fungsi di mana f didefinisikan R menuju R dan L bilangan real. Yang pertama, limit tak hingga dari fx itu sama dengan L jika dan hanya jika fx mendekati L untuk nilai x yang membesar tanpa batas. Jadi dia semakin ke kanan membesar tanpa batas. Kemudian sebaliknya, jika L mendekati min tak hingga, di mana limit fx dengan x mendekati min tak hingga itu sama dengan L, jika dan hanya jika fx mendekati L untuk nilai x yang mengecil tanpa batas, karena dia min tak hingga, mengecil tanpa batas. Kemudian ada beberapa sifat limit menuju ke tak hingga. Yang pertama, limit x mendekati tak hingga 1/x pangkat n sama dengan 0, dan limit x menuju min tak hingga 1/x pangkat n itu sama dengan 0 juga. Kemudian sifat yang kedua, limit x pangkat n dengan x mendekati tak hingga itu adalah tak hingga, dan limit min tak hingga x pangkat n itu sama dengan, nah ini yang perlu kita hati-hati, min 1 pangkat n kali tak hingga. Min 1 dipangkatkan n kali tak hingga. Sehingga, nah ini
untuk limit X pangkat N di mana X tak hingga, ini akan ada 2 ketika N nya asli genap, maka dia akan sama dengan tak hingga. Kemudian di K ganjil itu akan nilainya min tak hingga. Sifat-sifat bilangan tak hingga. Nah, yang pertama tak hingga tambah tak hingga itu sama dengan tak hingga. Kemudian min tak hingga ditambah min tak hingga itu sama dengan min tak hingga. Kemudian perkalian ya, tak hingga kali tak hingga itu sama dengan tak hingga. Kemudian min tak hingga kali tak hingga, ini sifatnya sifat perkalian, min kali plus itu akan jadi min tak hingga. Kemudian min tak hingga kali min tak hingga itu sama dengan plus tak hingga. Yang keenam, perkalian dengan sebuah bilangan. Perkalian dengan bilangan positif, K kali tak hingga itu sama dengan tak hingga. Kemudian K kali min tak hingga itu sama dengan min tak hingga. Untuk K negatif itu sebaliknya ya, K kali tak hingga itu sama dengan min tak hingga. K kali min tak hingga itu sama dengan tak hingga. Baiklah, saya lanjutkan. Menentukan nilai limit tak hingga. Contoh 1, limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 4 min X pangkat 3 plus 3 pangkat X kuadrat min 5. Jadi masing-masing ke sini kita substitusikan tak hingga. Masing-masing kita limitkan dulu. Jadi limit 2X pangkat 4 menuju tak hingga dari X pangkat 3 ditambah limit menuju tak hingga 3X kuadrat dikurangi limit 5 dengan X mendekati tak hingga. Ya, kemudian berdasarkan sifat bilangannya kita pisah, kita keluarkan dari limit 2 kali limit X pangkat 4 menuju tak hingga limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 kemudian ditambah 3-nya dikeluarkan ini 3 kali limit X pangkat 2 di mana X menuju tak hingga dikurangi limit 5 di mana X menuju tak hingga. Nah, didapat ini kan kalau dimasukkan tak hingga sesuai dengan yang tadi ya, itu tak hingga 2 kali tak hingga dikurangi tak hingga ditambah ini ya 3 kali ini tak hingga dikurangi 5. Kemudian dikelompokkan yang min-min yang plus-plus ya, sehingga ini yang plus ya, 2 kali tak hingga ditambah 3 kali tak hingga dikurangi karena ini dimasukkan ke dalam kurung maka di dalamnya ini jadi plus tak hingga ditambah 5. Sesuai dengan sifat yang tadi, ini kali ini tak hingga tambah tak hingga ya. Dikurangi tak hingga tambah ini dikurangi tak hingga. Coba. Nah, sehingga ini menghasilkan tak hingga ditambah tak hingga jadi tak hingga dikurangi tak hingga ditambah 5 sama dengan tak hingga. Nah, bentuk seperti ini itu disebut nilai tak tentu. Bentuk seperti ini itu disebut nilai tak tentu. Baiklah, ke contoh kasus 2. Misalkan limit X mendekati tak hingga 2/X dibagi. Di sini dibagi ya. Ini pembilang yang atas 2X/2, 2/X. Kemudian yang di sini penyebut. Penyebutnya 1/X kuadrat ditambah 1/X pangkat 3. Masing-masing kita limitkan dulu. Limit yang pembilang dan penyebut. Kemudian masing-masing sesuai dengan sifat, masing-masing yang penjumlahan di sini dijadikan limit. Jadi duanya kita keluarkan, limit 2 kali limit 1/X dengan X menuju tak hingga dibagi. Kemudian yang bagian penyebut ya, limit X menuju tak hingga 1/X pangkat 2 ditambah limit X menuju tak hingga 1/X pangkat 3.
2 kali 0 dibagi yang bagian bawah itu akan sama dengan 0 ditambah 0. Sama dengan 0 per 0. Nah, 0 per 0 di sini juga bentuk dari nilai tak tentu. 0 per 0 di sini adalah bentuk dari tak tentu. Contoh yang ketiga, di sini limit X menuju tak hingga 2x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dibagi 5x pangkat 4 ditambah 1. Nah, masing-masing dilimitkan. Limit X menuju tak hingga 2x pangkat 4 ditambah limit X menuju tak hingga 3x kuadrat, kemudian dibagi, semuanya dibagi karena ini pecahan. Limit X menuju tak hingga 5x pangkat 4 ditambah limit X menuju tak hingga dari 1. Kemudian bilangan-bilangannya dikeluarkan. 2 dikeluarkan, 3 dikeluarkan, 5 juga dikeluarkan. Berarti 2 kali limit X menuju tak hingga dari X pangkat 4 ditambah 3 kali limit X menuju tak hingga dari X pangkat 2, kemudian dibagi semuanya. 5 kali limit X menuju tak hingga X pangkat 4 ditambah limit X menuju tak hingga dari 1. Sama dengan 2 kali tak hingga ditambah 3 kali tak hingga. Penyebutnya 5 kali tak hingga ditambah 1. 2 kali tak hingga itu tak hingga, 3 kali tak hingga itu tak hingga tambah tak hingga, tak hingga. 5 kali tak hingga itu tak hingga ditambah 1 itu adalah tak hingga. Bentuknya tak hingga per tak hingga. Ini juga disebut nilai tak tentu. Cara menyelesaikan limit fungsi menuju tak hingga. Ada 3 cara. Yang pertama faktorisasi, yang kedua membagi dengan variabel berpangkat tertinggi, dan yang ketiga mengalihkan bentuk sekawan. Baiklah, satu persatu akan saya beri contoh. Menentukan limit tak hingga dengan faktorisasi. Permasalahan 1. Menentukan nilai limit X menuju tak hingga 2x pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 min 5. Penyelesaiannya di sini limit X menuju tak hingga. Kita masukkan dulu ya tak hingganya. Ternyata diperoleh tak hingga min tak hingga. Kayaknya ini contoh 1 nih. Sudah dijelaskan di depan tadi. Itu adalah tak hingga min tak hingga. Ya, penyelesaiannya adalah kita lihat variabel yang tertinggi. Variabel yang tertinggi di sini X pangkat 4. Berarti kita bagi dengan X pangkat 4. X pangkat 4-nya dikeluarkan, kemudian memfaktorkan variabel dengan berpangkat tertinggi. Kemudian kita limitkan satu persatu. Limit X pangkat 4 dari tak hingga kali limit X tak hingga 2 dikurangi 1 per X ditambah 3 per X pangkat 2 dikurangi 5 per X pangkat 4. Kemudian dilimitkan satu-satu. Limit X pangkat 4 kali dalam kurung limit dari 2 X mendekati tak hingga dikurangi limit X menuju tak hingga dari 1 per X ditambah 3 kali limit X menuju tak hingga 1 per X pangkat 2 dikurangi 5 kali limit X menuju tak hingga 1 per X pangkat 4. Sama dengan tak hingga kali 2 dikurangi 0 ditambah 3 kali 0 dikurangi 5 kali 0. Sama dengan tak hingga. Karena tak hingga dikalikan dengan sebuah bilangan itu adalah tak hingga. Oh, ternyata di sini hasilnya 2. Sama dengan tak hingga. Menentukan nilai limit dari tak hingga dengan cara faktorisasi. Contoh yang kedua.
menentukan nilai limit X menuju min tak hingga. Nah, tadi sifatnya itu yang ada hanya tak hingga saja ya. Jadi kalau misalkan min tak hingga ini nanti mungkin kayak menggunakan metode substitusi itu. Limit X menuju min tak hingga dari dalam kurung 5x pangkat 7 dikurangi x pangkat 4 ditambah 9. Penyelesaiannya ya, variabel yang tertinggi di sini x pangkat 7. Nah, langsung kita keluarkan. Kita keluarkan x pangkat 7-nya, lalu kita faktorkan dengan pangkat yang tertinggi. Ya, berarti limit x pangkat 7 kemudian kalikan dengan limit x menuju min tak hingga 5 dikurangi 1/x pangkat 3 ditambah 9 per x pangkat 7. Ya, dipisah. Jadi 9-nya dikeluarkan. Di sini 1 tidak ada pengaruh. Di sini 5. Berarti min tak hingga kali 5. Min tak hingga kali 5. Hasilnya min tak hingga. Nah, sekarang cara yang kedua, dengan cara membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Ya, menentukan nilai limit 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 dibagi 5x pangkat 4 plus 1 dengan x menuju tak hingga. Ya, setelah dimasukkan ternyata tak hingga per tak hingga. Kayaknya di depan juga sudah selesai nih. 2x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dibagi 5x pangkat 4 ditambah 1. Nah, tak hingga per tak hingga ini disebut nilai tak tentu. Kemudian limit menuju tak hingga 2x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dibagi 5x pangkat 4 ditambah 1. Variabel tertingginya di sini adalah x pangkat 4 yang ada di sini. Lalu kita kalikan 1/x pangkat 4 per 1/x pangkat 4. Sehingga jadi seperti ini, dibagi per x pangkat 4 per x pangkat 4 masing-masing. Nah, berarti ini dibagi ini tinggal 2 ditambah 3 per x pangkat 2 yang bagian bawah 5 ditambah 1 per x pangkat 4. Saya lanjutkan ke kanan di sini. Berarti limit 2 ditambah 3 kali limit 1/x kuadrat dengan x menuju tak hingga, kemudian limit menuju tak hingga dari 5 ditambah limit menuju tak hingga dari 1/x pangkat 4. Ternyata di sini 2 ditambah 3 kali 0. 3 kali 0 ini nanti 0. 5 ditambah 0. Ke berikutnya di sini menentukan nilai limit tak hingga dengan cara membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Permasalahan 4. Di sini menentukan nilai limit x menuju tak hingga dari x dibagi akar x kuadrat plus 4. Penyelesaiannya kita tulis limitnya, kemudian ini. Di sini ternyata pangkat tertingginya adalah x. Yang di sini juga akar dari x kuadrat. Sehingga x dibagi x itu 1, kemudian di sini x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah 4 per x kuadrat. Sehingga diperoleh limit menuju tak hingga 1 per akar 1 plus 4 per x kuadrat. Nah, kemudian kita limitkan satu persatu. Limit 1 dibagi akar limit x menuju tak hingga dari 1 ditambah 4 kali limit x menuju tak hingga 1/x pangkat 2, sehingga 1 per akar 1 ditambah 4 kali 0 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1 ya. Masih dengan cara membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Permasalahan 5 di sini, limit
X menuju min tak hingga. Kalau yang tadi menuju tak hingga, yang sekarang menuju min tak hingga dengan X dibagi akar X kuadrat plus 4. Nah, di sini kita misalkan dulu. Kenapa dimisalkan? Karena yang ada sifatnya itu adalah yang menuju tak hingga. Menuju min tak hingga tidak ada. Jadi misalkan U sama dengan min X, maka atau X sama dengan min U. Dengan demikian, X yang menuju min tak hingga itu akan sama dengan, jika min tak X itu sama dengan min X, maka X-nya itu sama dengan tak hingga. Nah, karena di sini U-nya sama dengan min X, maka U di sini menuju tak hingga. Nah, kita substitusi dulu. Berarti di sini U menuju tak hingga. Kemudian kita masukkan di sini min U. Nah, di sini min U pangkat 2. Ya, berarti limit U menuju tak hingga min U per akar dari U kuadrat plus 4. Karena di sini pangkat tertingginya adalah U, maka kita kalikan 1/U dibagi 1/U. Sehingga akan sama dengan limit U menuju tak hingga dari min 1 dibagi akar 1 ditambah 4/U kuadrat. Sehingga limit U menuju tak hingga dari min 1 dibagi akar limit U menuju tak hingga dari 1 ditambah 4 kali limit U menuju tak hingga 1/U pangkat 2. Sama dengan min 1 dibagi akar 1 ditambah 4 kali 0. Sama dengan min 1 dibagi 1. Hasilnya adalah min 1. Nah, sekarang mengalihkan dengan bentuk sekawan. Permasalahan 6. Menentukan nilai limit X menuju tak hingga dari bentuk akar di sini X kuadrat ditambah 5X dikurangi 2 dikurangi akar X pangkat 2 plus 3X min 9. Penyelesaiannya di sini nanti kita kalikan akar sekawannya. Akar sekawannya di sini berarti bentuknya seperti ini, hanya di sininya ganti plus. Agar nilainya tetap berarti 1/1 ini. Sebelumnya ya kita coba dulu, kita masukkan, ternyata hasilnya adalah min tak hingga dikurangi tak hingga. Saya rasa di depan itu sudah ada perhitungannya. Ya, di sini berarti limit X menuju tak hingga sama dengan ini. Nah, ini akar sekawannya nih. Yang ini min jadi plus, semuanya sama. Agar tetap nilainya, yang bawah juga dikalikan. Atas per bawah harus sama. Nah, kemudian pengalian min dan plus itu menghasilkan selisih 2 kuadrat. Maka yang ini dikuadratkan dikurangi yang belakang juga dikuadratkan. Bawahnya gimana? Ya tetap ditulis seperti ini. Akar X kuadrat plus 5X min 2 ditambah akar X kuadrat plus 3X min 9. Kemudian limit X menuju tak hingga, yang di atas berarti akarnya hilang. X kuadrat plus 5X min 2 dikurangi dalam kurung X kuadrat plus 3X min 9. Bawahnya tetap. Nah, ternyata yang di atas itu yang tersisa hanya 2X plus 7. Kita cari nih variabel dengan pangkat tertingginya berapa. Ternyata yang di atas itu X, yang di bawah itu juga X atau akar dari X kuadrat. Ada 2 di sini. Berarti kita kalikan dengan 1/X dibagi 1/X, maka hasilnya ya 2X plus 7/X dibagi akar X kuadrat plus 5X min 2 plus akar
X kuadrat plus 3X min 9 per X. Limit X mendekati tak hingga 2X plus 7 per X. Kemudian di sini masuk ke dalam akar. Ini jadi X kuadrat per X kuadrat. Jadi masing-masing nanti akan per X kuadrat. Ya. Limit X menuju tak hingga 2 ditambah 7 per X. Karena sama-sama dibagi X, X-nya hilang. Akar 1 ditambah 5 per X dikurangi 2 per X kuadrat ditambah akar 1 plus 3 per X dikurangi 9 per X pangkat 2. Ya. Kemudian masing-masing kita limitkan. Limit X menuju tak hingga dari 2 ditambah 7 kali limit X menuju tak hingga super X. Yang di bagian bawah juga kita limitkan satu persatu. Limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 5 kali limit X menuju tak hingga dari super X dikurangi 2 kali limit menuju tak hingga dari super X pangkat 2. Yang di bagian belakang ini ditambah akar limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 3 kali limit X menuju tak hingga dari super X dikurangi 9 dikali limit X menuju tak hingga super X pangkat 2. Hasilnya ini 2, yang ini 7, yang ini 0. 2 ditambah 7 kali 0. Yang bagian penyebut akar di sini 1 ditambah 5 kali 0, 5 kali 0 dikurangi ini 2, ini 0. Kemudian ditambah akar di sini 1 ditambah 3 kali 0 dikurangi 9 kali 0. 7 kali 0 itu 0, 2 kali 2 ditambah 0. Kemudian yang bagian bawah 1 ditambah 0 dikurangi 0. Ini perkalian 0, 0 semua ya. Ditambah akar 1 ditambah 0 kurangi 0. Berarti 2. Di sini tinggal akar 1 ditambah akar 1. Akar 1 itu 1, akar 1 itu 1, berarti 1 ditambah 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Mungkin sampai di sini dulu.